Inilah detik-detik saat angin kencang di kawasan permukiman penduduk desa Dadeko, Kecamatan Larongpong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah berterbangan dan memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Kondisi ini membuat warga panik hingga berusaha mencari tempat berlindung. Terjangan angin kencang membuat 42 rumah mengalami kerusakan, 15 diantaranya rusak parah hingga tak layak huni. Selain memporak-porandakan pemukiman, angin kencang juga merusak puluhan pohon durian yang menunggu masa panen. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Dan langsung berputar, angin berputar Pak. Iya. Datang dari mana Pak? Dari barat. Pas kejadian kita di mana? Saya di dalam rumah Pak, sementara mau salat ke masjid, salat Jumat. Pasca kejadian, tim relawan langsung bergegas membantu mengevakuasi lansia dan anak-anak serta membantu membenahi rumah para korban. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi dalam unjuk rasa ratusan ex-PKL Teras Malioboro dengan pelaku usaha kawasan sekitar lokasi aksi di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Aksi para pengunjuk rasa dengan memblokade jalan dinilai telah mengganggu sehingga kericuhan tak terhindarkan. Kericuhan meredah setelah aparat kepolisian meredam dan melerai kedua belah pihak. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa menyatakan relokasi PKL Teras Malioboro 2 ke lokasi yang baru dinilai merugikan karena sepi pembeli. Sementara itu, masa aksi akhirnya membubarkan diri dengan penjagaan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, hai Nata, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau sendiri gimana? Baik juga, tapi karena cuaca di luar juga sedang kurang stabil ya, ada perubahan hujan ke panas gitu, jadi sedikit berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi Betul, pemirsa harus hati-hati. Selain itu juga Galuh, terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta menyebabkan beberapa titik Jakarta ini terendam banjir. Salah satunya adalah kemarin di underpass Matraman, ini sempat tutup. Kemudian karena untuk ketinggian air itu mencapai 50 cm. Terus ketika pukul 1 siang, itu sebenarnya udah sempat dibuka, tapi tutup lagi karena genangan ini kembali naik dengan ketinggian sekitar 10 cm. Oke, jadi Nata kemarin sempat ke sana ya? Sempat ke sana, saya liputan di sana dan memang lumpur itu mengendap banyak banget akibat banyaknya material-material yang terbawa akibat curah hujan cukup tinggi. Oke, jadi ini perlu perhatian juga untuk masyarakat, juga jangan membuang sampah sembarangan karena akibatnya juga akan terseret banjir, kemudian akan menghambat juga saluran-saluran yang harusnya untuk peresapan air dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa peristiwa juga yang terjadi, meskipun hujan juga masih terus mengguyur Jakarta, tapi kebakaran juga masih sering terjadi ya? Iya betul sekali, kemarin baru sekitar pukul 10 malam ya, kebakaran di Marina Ancol. Ya. Ini setidaknya untuk update terbaru, 6 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Turut berduka cita terhadap korban dari kebakaran tersebut, mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi ya. Dan tentunya kita sapa terlebih dahulu pemirsa, Anda menyaksikan Sido Today yang hari ini akan menghadirkan berbagai macam informasi terhangat. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita memulai rangkaian Sido Today hari ini, dan kita akan saksikan berita pilihan. Kantor Kementerian ATR BPN kebakaran di tengah sorotan tajam masyarakat soal pagar laut dan penggusuran bangunan bersertifikat. Diserang demo siswa di berbagai daerah, Kemenristek Dikti memperpanjang batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Tiga pemain turunan oleh Romney, Dion Marks, dan tim J. Pence resmi menjadi WNI dalam pengambilan sumpah di London, Inggris.
Pemirsa, kita awali Sindo Today hari ini di tengah sorotan tajam masyarakat tentang berbagai persoalan dan lahan. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan terbakar di akhir pekan. Diduga kebakaran akibat korsleting perangkat pendingin udara yang menyala. Kebakaran melanda ruang humas gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 mobil unit pemadam kebakaran dan 60 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Dan saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan sedang dilakukan pendinginan oleh petugas damkar. Adalah gedung humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Kami sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40. Setelah saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat di telepon, langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Pekerjaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Lupa mati seminggu. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Belum tahu. Ya, masih terkait kebakaran, pemirsa, diduga akibat percikan api. 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar solar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Api dengan cepat melalap 2 kapal wisata yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga 20 Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu malam. 8 ton bahan bakar solar yang ada di kapal membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan api yang muncul saat kapal tengah mengisi bahan bakar. Tugas damkar kesulitan memadamkan api karena kapal terbawa angin dan menjauh dari dermaga. Total ada 9 unit mobil pemadam beserta 36 personel damkar dikerahkan ke dermaga 20 Marina Ancol. Dugaan yang terbakar kapal, 2 unit kapal yang terbakar. Penyebabnya pengisian bahan bakar dari pinggir dermaga. Ini dari kapal ke mobil atau mobil ke kapal sih, Pak? Dari mobil ke kapal. Dari mobil ke kapal. Pengisian bahan bakar minyak. 5 orang anak buah kapal wisata dilarikan ke Rumah Sakit Sularti Saroso karena mengalami luka bakar. Petugas juga telah mengevakuasi jasad Tommy, sopir truk BBM yang tewas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ombak tinggi menerjang kapal tugboat yang sedang bersandar di area Blok 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga terbalik. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri, sementara seorang ABK hilang dan masih dalam pencarian tim SAR Jakarta dan TNI AL. Bang. Sebuah kapal tugboat yang sedang bersandar di area Blok 3 Tanjung Priok, Jakarta terbalik akibat diterjang ombak tinggi. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sementara seorang ABK hilang dan masih dalam pencarian tim SAR Jakarta dan TNI Angkatan Laut. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi. Sementara pencarian 1 korban hilang sempat terkendala cuaca buruk. Jenis apa itu? Takut. Jenis takut untuk kapal. Untuk POB-nya ada 9 orang, 8 orang selamat, kemudian 1 orang ini masih dilakukan dalam pencarian. Untuk kendala pencarian saat ini tentunya adalah cuaca, angin, ombak, kemudian arus, karena di atas angin sendiri sudah sangat tinggi sekali. Petugas menerjunkan 4 orang penyelam. Selain itu, petugas juga melakukan pencarian dengan menggunakan drone dan perahu karet.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang hilang pada insiden ledakan kapal RIP 04 Basarnas. Korban ditemukan terdampar di pantai desa Sebatang, Bacan Timur, Halmahera Selatan oleh masyarakat dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad jurnalis Metro TV Syahril Helmi yang terdampar di pantai Sabatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Korban awalnya ditemukan oleh Kepala Desa Sabatang bersama masyarakat, kemudian menghubungi tim SAR untuk dilakukan evakuasi. Korban Syahril Helmi kemudian dibawa ke Pelabuhan Babang, selanjutnya dibawa ke RSUD Halmahera. Tim SAR gabungan dan wartawan membantu mengangkat jasad korban dari dermaga dan dibawa menggunakan ambulans. Ibu dan ayah korban yang berada di KRI Mata Bongsang tiba dan melakukan identifikasi dan benar korban merupakan Syahril Helmi. Korban saat ini tengah dibawa KRI menuju Pelabuhan Saketa untuk dibawa ke rumah duka di Desa Bisui. Langsung berkoordinasi pada saat itu dengan Pak Kades, ya. Dan Pak Kades membenarkan, Pak Kades sendiri yang melihat dan menahan supaya tidak hanyut kembali bersama dengan masyarakat di Desa Sabatang. Tim SAR gabungan bersama dengan keluarga, teman-teman media di sana dipastikan bahwa telah dilakukan identifikasi bersama keluarga dan keluarga membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah korban atas nama Syahril Helmi. Korban Syahril Helmi sebelumnya hilang pada tanggal 2 Februari 2025, Minggu malam, saat insiden meledaknya kapal RIP 04 milik Basarnas Ternate, yang menyebabkan 2 anggota Basarnas dan 1 anggota Polairut Polda Maluku Utara meninggal dunia saat akan melakukan evakuasi terhadap 2 nelayan yang mengalami mati mesin. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Badai angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tidak hanya membuat panik warga, nampak sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Beruntung kapal tersebut berhasil dievakuasi ke lokasi yang aman meski nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga mengalami rusak dan juga patah. Cuaca buruk dan ketinggian ombak yang mencapai lebih dari 2 meter ini mengakibatkan para nelayan tidak bisa melaut untuk sementara waktu. Tiga pekerja bangunan di gedung Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Blora tewas. Diduga 3 pekerja bangunan tersebut terjatuh dari lantai 5 saat bekerja. Tiga pekerja bangunan di gedung Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora tewas. Peristiwa bermula saat 13 orang pekerja bangunan jatuh dari kren dengan ketinggian 5 lantai. Dari 13 pekerja bangunan yang jatuh, 3 orang tewas di lokasi, sementara seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk pemeriksaan dan perawatan. Menurut keterangan Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah, Sugianto, jatuhnya kren disebabkan oleh putusnya tali kren. Karena diduga kelebihan beban, kren tersebut berkapasitas hanya 2 ton, namun saat kejadian diisi 13 orang pekerja. Maksimal kren itu 2 ton ya, 2 ton, yang tujuan menguasai 2 ton, dan tadi pagi pekerjaannya itu diisi 13 tenaga kerja yang sudah menggunakan safety dan sebagainya sesuai dengan prosedur itu sudah. Kemudian saya dikabari, langsung saya ke sini, saya ngecek semuanya, saya suruh semuanya sudah itu semua sudah dirawat sesuai dengan prosedur yang ada, dan kami
setelah kami lihat ternyata yang meninggal di badannya ada itu yang jarang. Saat ini pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dihentikan sementara sampai menunggu proses penyelidikan selesai. Sementara petugas dari Polres Blora yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang tewas akibat menenggak miras oplosan di Cianjur, Jawa Barat. Diduga seluruh korban menderita keracunan hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat keracunan usai meminum cairan alkohol dengan kadar 96% yang dicampur dengan minuman kemasan di wilayah Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga seluruh korban yang berjumlah 12 orang ini keracunan setelah mengonsumsi cairan alkohol murni berkadar 96%. Hasil keterangan salah satu korban yang sudah sadar, alkohol dibeli secara online. Ia mengaku usai meminum miras oplosan ini, ia mengalami gejala mual, pusing, dan muntah, hingga akhirnya dilarikan ke 2 rumah sakit berbeda. Telah dinyatakan 8 orang meninggal dunia dari total keseluruhan 12 orang yang dirawat di rumah sakit. Hingga kini polisi belum bisa memeriksa korban yang membeli cairan alkohol karena masih dalam perawatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Berawal dari laporan warga terkait maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan judi, petugas dikerahkan untuk memberantas kejahatan terorganisir di sebuah desa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Alhasil, polisi berhasil menangkap 10 tersangka dan 4 diantaranya masih di bawah umur. Lebih dari 200 personel gabungan Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, dan Brimob menggerebek desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang dijadikan kampung narkoba. Penggerebekan besar-besaran ini untuk menutup jalan pelaku melarikan diri dan mempercepat proses penangkapan. Polisi juga menyasar sebuah rumah yang disebut sebagai pusat judi konvensional milik salah satu warga. 3 orang menjadi target polisi. Namun polisi justru mengamankan 10 orang dan 4 diantaranya masih anak-anak. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan puluhan paket narkoba berbagai jenis, senjata tajam, dan 1 buah senjata api beserta 4 peluru. Polisi juga menyita 5 mesin judi barbar, 3 buah sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 4. Ya, mereka resah akan aktivitas khususnya bandar narkoba yang ada di sana. Dan juga ada judi jackpot ya jenis barbar. 10 pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal tewas dihakimi massa setelah gagal melarikan diri dari kepungan warga di Sukarema, Bandar Lampung. Pelaku begal tak berdaya setelah diamuk warga di Kelurahan Korprijaya, Sukarema, Bandar Lampung. Massa emosi karena ulah komplotan begal yang meresahkan warga. Pelaku sebelumnya membegal anggota Linmas yang sedang patroli. Pelaku berusia 19 tahun ini merampas sepeda motor dan mengancam korban dengan menembakkan senjata api. Korban melarikan diri dan meminta pertolongan warga. 1 pelaku begal berhasil ditangkap sementara 3 rekannya lolos dari kejaran warga. Naas, pelaku yang ditangkap menjadi sasaran amuk warga. Pelakunya semua 4, cuma kepegang 1. Yang 1 naik apa bang kelihatannya bang? Motor. Yang pakai senpi itu berapa orang? Ya 2 orang itu. 2 orang. Boncengan dia. Bawa senpi semua? Iya. Jadi abang yang sempat ditodong? Iya. Sempat nembak nggak bang dia bang? Nembak. Nembak kemana bang? Ke atas, ke awas, ya berarah. Ke arah abang juga, tapi nggak kena alhamdulillah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari menjadi akhir perjalanan pelaku begal. Pelaku tewas setelah berulang kali dipukuli warga. Pelaku menderita sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Di TKP itu ada 1 sama kayak kemarin senjata rakitan, ada 4 selongsong peluru karena menurut keterangan dari pihak saksi juga yang ada di TKP, masyarakat juga
sempat dengar tembakan. Jadi sempat dengar tembakan, kemudian sama masyarakat dikejar, kemudian kondisi hari itu. Setelah divisum di Rumah Sakit Bayangkara, jasad pelaku begal selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kecamatan Jabung, Lampung Timur untuk diserahkan dan dimakamkan pihak keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Tengah asik memainkan ponsel di atas motor, seorang karyawan kedai kopi menjadi korban begal di kawasan Semper Koja, Jakarta Utara. Aksi dua pelaku bersenjata tajam tersebut sempat terekam kamera CCTV. Aksi nekat dua pelaku begal ponsel terekam CCTV saat beraksi. Satu pelaku menunggu di sepeda motor sementara satu pelaku lain masuk ke dalam halaman sebuah sasana olahraga di Jalan Semper Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi pagi hari ini nekat masuk dan merampas ponsel yang sedang dimainkan pegawai kedai kopi di atas sepeda motornya. Para pelaku yang membawa senjata tajam sempat dikejar oleh korban, namun keduanya langsung tancap gas dan melarikan diri. Karena polisinya lagi sepi di sini. Orang-orang TNI juga belum pada datang kan. Dia lagi tiduran di motor polisinya. Saya ke tribun langsung diambil handphonenya. Pas di motor tuh lagi tiduran. Itu satu orang apa? Satu orang yang ambil, yang satu polisinya di depan nungguin. Nungguin di sepeda motor? Ya, di sepeda motor. Yang satu masuk. Itu udah bawa barang juga, Bang. Bawa sajam juga dia. Berbekal hasil rekaman, korban berencana akan melaporkan kejadian ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pasca gaduh antrean gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengkonsumsi gas LPG 3 kg. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, 4 orang tewas dan 6 lainnya luka berat usai truk bermuatan batu terguling menimpa minibus di Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi para korban pun berlangsung dramatis. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah truk tronton bermuatan batu terguling dan menimpa minibus yang ditumpangi 10 orang. Setelah 1 jam berupaya, seluruh korban yang terjepit akhirnya berhasil dievakuasi. 4 penumpang minibus meninggal dunia dan 6 lainnya menderita luka berat. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan maut ini diduga karena sistem pengereman truk tidak berfungsi, sehingga truk oleng dan menimpa minibus yang datang dari arah berlawanan. Seluruh korban yang meninggal dunia maupun yang terluka dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 jiwa melayang ini masih dalam penyelidikan Unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus tertabrak kereta hingga terseret sejauh 50 meter di jalur Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus bermuatan 7 penumpang mengalami mati mesin saat melintas di atas rel. Minibus remuk usai dihantam kereta api Bolrasura, jurusan stasiun Pasar Turi Blora di perlintasan Tambak Mayor, Surabaya. Bahkan akibat tabrakan, minibus sempat terseret kereta sejauh 50 meter. Sebelumnya minibus yang ditumpangi 7 penumpang akan berangkat ke Madura. Saat tiba di lokasi, lalu lintas macet dan palang pintu kereta belum tertutup sempurna sehingga sopir memaksa masuk. Naas, di tengah perlintasan mesin tiba-tiba mati. Beruntung seluruh penumpang segera turun sebelum minibus dihantam kereta api. Katanya ada ditutup. Tak ditutup? Tak ditutup, jembalan katanya ada ditutup dari Hajisan mah. Arahnya kemana Pak tadi Pak? Mau ke Madura. Dari sana dari Tambak Mayor sini lah. Oh, terus mobilnya mati nggak pas di rel? Markah mati, sudah mencolok semua. Oh, pas melintas mesin mati? Mati. Bangkai minibus dievakuasi menerjunkan kren milik damkar. Sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali saat berkendara di tengah hujan, satu mobil menabrak pembatas jalan tol dalam kota di Selipi, Jakarta Barat. Pengemudi mobil yang terjepit di dalam kabin dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas patroli Jasa Marga bersama polisi berupaya mengevakuasi pengemudi mobil yang terjepit dalam kabin yang ringsek usai menabrak pembatas jalan tol dalam kota kilometer 11 Selipi, Jakarta Barat. Setelah berhasil dikeluarkan, korban yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit Pelni untuk penanganan medis. Sebelumnya mobil yang dikemudikan korban melaju kencang dari arah Selipi menuju Tomang terlibat kecelakaan tunggal. Diduga korban hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi dan jalanan licin karena diguyur hujan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Dan Nata, mari kita update bersama pemirsa kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah titik. Dan untuk yang pertama, saya akan mengajak pemirsa memantau secara langsung perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas pagi ini terpantau dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin, terpantau dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari arah Gadok yang nantinya akan menuju ke arah Tajur juga hingga saat ini masih terbilang dalam keadaan kondusif lancar. Terlihat terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti pada bahu jalan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat pada sekitaran kawasan ini. Selanjutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan kilometer 24.600 Cibitung, Jawa Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini dari sekitaran kawasan ini, dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau dalam keadaan relatif lancar, dan untuk arah sebaliknya juga masih dalam keadaan kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara, khususnya para pengendara angkutan besar, untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan diri Anda pribadi tetapi juga kenyamanan bersama di jalan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas saat ini dari sekitaran kawasan Kampus Unut yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata dan sebaliknya terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dan kendaraan-kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Dewi Sartika juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan yang terjadi pada kawasan ini hanya dikarenakan masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga melihat kembali cuaca yang tidak menentu. Kami himbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya untuk selalu menyiapkan mantel hujan tidak berjenis ponco, dan sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 195 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 263 luka ringan. Dari 195 kasus laka lantas yang terjadi, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu bagi para pengendara, patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan keselamatan bersama di jalan, serta tetap berkonsentrasi saat mengemudi. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, baik di
di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Dan untuk updatean informasi NTMC Korlantas Polri, pemirsa juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Nata dan Galuh yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yarangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih informasi lainnya pemirsa, 2 hari berdemo hingga sempat ricuh. Ratusan siswa Mandua Model Medan akhirnya bisa ikut SNBP 2025. Data para siswa berhasil diinput pada hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Kericuhan yang sempat terjadi di MAN 2 Model Medan saat ratusan siswa kelas 12 berdemo pada Jumat pagi. Mereka protes tak bisa ikut SNBP 2025 lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data ke portal PDSS. Namun kini para siswa dan orang tua bisa bernapas lega. 332 siswa akhirnya dapat mengikuti SNBP setelah data mereka berhasil diinput tepat waktu di hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Solusi ini didapat setelah pihak sekolah bertemu dengan pihak Kemenak dan Kemendikti-Saintek di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini terjawab sudah apa yang kita risaukan. Anak-anak kita berhasil untuk pengisian data di PDSS. Kami mohon maaf, untuk itu kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal, saya juga sebagai kepala bisa lebih awas, bisa lebih perhatian dalam memandu atau mengontrol kegiatan yang ada di madrasah kita. Sebelumnya demo dilakukan ratusan siswa selama 2 hari berturut-turut. Mereka kesal karena pihak sekolah tidak kunjung menyelesaikan input data meski finalisasi PDSS sudah 3 kali diperpanjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberikan penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data eligible dari Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Ya, kini guru tersebut dinonaktifkan dari jabatannya. Faktornya apa saja, Bu? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakakurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal. Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robiul Muhaimin SHG. Ya. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama bahwasanya kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian menjeli karena memang kejadian ini tidak hanya di MAN 1 Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh
Menristekdikti hingga hari ini yang sebelumnya hanya sampai akhir Januari. Ya, hal itu dilakukan menyusul adanya kisruh sekolah yang belum selesai melakukan penginputan PDSS yang memicu demo siswa. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristekdikti. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat melakukan peresmian gedung SMP SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi Waru, Sidoarjo. Abdul Mukti juga memastikan bahwa Menristekdikti telah mengambil kebijakan dengan menambah batas waktu penginputan data yang berakhir hari ini 8 Februari. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemendikbudristek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah, soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya dari pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak sekolah menengah di Indonesia yang didemo siswanya karena pihak sekolah diduga terlambat penginputan data PDSS untuk masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, sehingga banyak pelajar yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pasca gaduh antrian gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengkonsumsi gas LPG 3 kg beserta BBM bersubsidi jenis Pertalite. MUI menyebut 2 barang tersebut diperuntukkan kepada golongan orang yang tidak mampu. Majelis Ulama Indonesia MUI baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 kg dan Pertalite bersubsidi adalah haram. Fatwa haram terkait penggunaan gas subsidi dan BBM subsidi ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya. Menurut Kiai Miftahul Huda, orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Kiai Miftah juga mengatakan, pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan, sementara Pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. Pemain keturunan Indonesia Ole Rumeni dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya untuk publik. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak termasuk dengan gaji ASN. Jadi masing-masing kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi.
seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, ya, kemudian public service obligation, belanja pegawai itu bukan bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi. Dan berikut ini pemirsa, rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alat tulis kantor ATK dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi hingga sebesar 75,9%. Kemudian sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Belanja lainnya tidak terkait dengan langsung dengan prioritas pembangunan dipangkas sebesar 59,1%. Anggaran untuk kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dipangkas sebesar 53,9%. Kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Kemudian rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dikurangi hingga sebesar 45%. Kemudian anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas sebesar 40%. Selanjutnya infrastruktur dipotong sebesar 34,3%. Pengadaan peralatan dan mesin dipangkas hingga 28%. Diklat dan bimbingan teknis dipangkas 29%. Lisensi aplikasi dikurangi sebesar 21,6%. Bantuan pemerintah pun dipangkas hingga 16,7%. Pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%. Dan penghematan anggaran ini dilakukan untuk mendanai sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih. Dan salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program prioritas yang mendapatkan limbahan dari pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga serta dana transfer daerah atau TKD. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga telah mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, Presiden Prabowo menargetkan menghemat anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah. Rinciannya, efisiensi belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,10 triliun rupiah, sementara efisiensi belanja pemerintah daerah bisa mencapai 50,59 triliun rupiah. Total anggaran belanja negara pada tahun 2025 mencapai 3.621,3 triliun rupiah. Penghematan anggaran ini dilakukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu kendala dalam program MBG. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan pada bulan Agustus, program MBG bisa dinikmati oleh 6 juta penerima manfaat. Pemirsa, dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Menteri Pariwisata Widianti Putri melaporkan perkembangan positif sektor pariwisata Indonesia, baik dari sisi jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Menteri Pariwisata Widianti Putri melaporkan perkembangan positif sektor pariwisata Indonesia serta pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Ia mengklaim hasil positif tersebut mencerminkan kepercayaan wisatawan terhadap kebijakan dan kondisi pariwisata Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Saya menyampaikan bahwa dalam periode 100 hari tersebut, Kementerian Pariwisata mampu menjaga pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara dengan angka yang meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Selain menunjukkan keberhasilan Kementerian Pariwisata dalam menjaga pertumbuhan Wisman dan Wisnus, ini juga mencerminkan kepercayaan wisatawan kepada kondisi dan kebijakan pariwisata Indonesia di bawah pemerintahan yang baru. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata melaporkan pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,74 juta kunjungan, meningkat sekitar 18% dibandingkan dengan tahun 2023. Begitu pula dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang meningkat 22% dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, Menpar juga menuturkan bahwa sektor pariwisata Indonesia turut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu meningkatnya tenaga kerja pariwisata sebesar 2,5% dibandingkan pada tahun 2023. Ia pun optimistis perkembangan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Terhitung mulai 4 Februari 2025 lalu, PT Kereta Api Indonesia telah membuka pesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Manajer Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, menyebut penjualan tiket dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat sudah bisa memesan tiket kereta api Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025. Per hari ini, 6 Februari 2025, tiket Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025 sudah dapat dipesan melalui akses by KAI atau channel-channel resmi lainnya yang bekerja sama dengan PT KAI. Segera rencanakan perjalanan Anda dan dapatkan tiket dengan harga yang sesuai dengan subkelas yang Anda inginkan. Menghindari terjadinya aksi penipuan, para calon pemudik dihimbau melakukan pemesanan tiket melalui website resmi KAI atau channel penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert hadir di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dirinya bersama dengan tim kepelatihannya datang untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Liga 1 antara Dewa United kontra Persija Jakarta. Coach!
timnas Indonesia Patrick Kluivert hadir di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert hadir bersama para asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerald Vandenberg, dan Sjoerd Woudenberg. Bersama tim kepelatihannya, ia datang untuk menyaksikan langsung pertandingan Liga 1 antara Dewa United melawan Persija Jakarta. Ini jadi laga ketiga Liga 1 yang disaksikan Kluivert bersama tim kepelatihannya. Agenda ini merupakan bagian dari upaya tim pelatih timnas Indonesia untuk memantau dan mengevaluasi para pemain terbaik di Liga 1. Sejumlah pemain yang merupakan para penggawa skuad Garuda juga dipantau Kluivert, di antaranya Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya dari Dewa United, serta Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Saya hari ini cuman ngeliat undangan dan saya tahu di Persija dan Dewa ini ada beberapa pemain tim nasional yang dipantau karena memang sekarang saya rasa Coach Patrick, Coach Alex, semua Gerald dan Denny sedang terus memantau dan saya happy karena bagaimana PSSI dengan Liga kalau bersatu ini juga baik buat karir pemain. Setelah laga ini, Kluivert dijadwalkan akan berangkat ke Ternate Maluku Utara untuk menyaksikan laga Liga 1 Malut United melawan Borneo FC yang digelar pada Senin mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lanjutnya, pemirsa, pada Sabtu malam, kebakaran terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan. Ya, diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang menyala. Kebakaran melanda ruang humas gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 unit mobil damkar dan 60 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan sedang dilakukan pendinginan oleh petugas damkar. Gedung humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Tapi sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40 saja. Setelah saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat di telepon langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Pekerjaannya selanjutnya adalah pembuangan asap. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Oh, Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Belum tahu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, sudah bersama kami rekan Irfan Hardiansyah. Ya, halo Irfan, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Galuh, Nata, dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk update terkini dan untuk situasi terkini. Memang kami saat ini tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk memasuki kantor Kementerian ATR BPN yang berada di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk yang kebakaran ini merupakan kantor humas dari Kementerian ATR BPN, dan Nusron Wahid selaku Menteri ATR juga mengatakan bahwa untuk dokumen saat ini pihaknya belum mengetahui ataupun arsip apa yang memang kebakar yang terjadi pada kemarin malam. Dan untuk saat ini memang kami para awak media masih belum diperkenankan untuk melihat secara langsung begitu apakah memang kantor humas saja yang mengalami kebakaran ataupun kantor lainnya. Dan tentunya Nusron Wahid juga mengatakan
kejadian ini diduga akibat korsleting listrik, dan Nusron juga menyampaikan bahwa adanya kelalaian dari salah satu pegawai yang memang meninggalkan komputer dalam keadaan menyala ataupun tidak dimatikan. Dan untuk taksiran yang memang untuk taksiran kerugian ini mencapai lebih dari 400 juta rupiah. Dan untuk kerugian lainnya memang saat ini masih belum ada update terkini yang memang disampaikan oleh pihak dari Kementerian ATR BPN. Sementara demikian, Galuh. Baik, terima kasih Irfan Ardiansa melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.